Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Amnesty mengecam keras berbagai rentetan teror yang menimpa influencer hingga aktivis Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai hal ini bukan sekedar kasus kriminal biasa. Usman mengatakan pola serangan memiliki benang merah, yaitu pembungkaman kritik publik atas buruknya penanganan bencana ekologis di Sumatera akibat kebijakan pro-deforestasi. Kritik yang lahir dari solidaritas kemanusiaan dan semangat perbaikan justru dibalas intimidasi fisik dan digital. Itu adalah ancaman yang jelas membungkam kemerdekaan menyatakan pikiran maupun pendapat warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau pemerintah membiarkan, maka jelas masyarakat akan berpikir pesan-pesan itu mewakili pemerintah. Dan sebaliknya, kalau tidak ada orang-orang pemerintah atau unsur negara yang terlibat, termasuk aparat keamanan, maka seharusnya segera dibuka, segera diusut, dan pelakunya ditangkap. Ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini. Teror terhadap influencer dan aktivis yang terjadi menuai kecaman publik. Influencer asal Aceh, Shirley Anavita, mengungkapkan teror terjadi usai dirinya ikut memberikan pandangan terkait bencana di Sumatera. Dirinya mengaku dikirimi paket telur busuk dan aksi vandalisme terhadap kendaraan pribadinya. Teror juga terjadi pada Raymond Doni Adam alias DJ Doni. Selain mendapat kiriman bangkai hewan dan surat bernada ancaman, rumah Doni juga dilempari bom molotov oleh 2 orang tak dikenal. Atas teror yang terjadi, Doni melaporkan dugaan pengancaman dan teror ke polisi. Melempar paket. Paket itu di lakban coklat, Tupperware, isinya bangkai ayam dengan kepala terputus, beserta ada catatan tulisan ancaman. Terus kemudian 2 hari kemudian subuh tadi tanggal 31 dini hari pukul 3.12 ada 2 orang mengarah dari taman sana datang ke sini sampai depan rumah saya, mundur sedikit baru melempar bom molotov. Sudah dilaporkan ke Polda ya? Sudah, langsung Polda laporkan. Bukti-buktinya, bukti ancaman, surat ancaman, terus apalagi tadi bukti bom molotovnya yang pecah, sumbunya juga masih ada. Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, pun tak luput dari serangan teror. Serupa dengan Doni, Iqbal mendapat kiriman bangkai hewan. Greenpeace menilai sulit untuk tidak mengaitkan teror dengan upaya pembungkaman terhadap orang-orang yang gencar menyampaikan kritik atas situasi Indonesia saat ini. Greenpeace Indonesia menduga ini sebagai bentuk teror terhadap kerja Iqbal sebagai pengkampanye Greenpeace yang belakangan banyak mengkritik pemerintah ihwal penanganan bencana Sumatera. Ancaman yang serius kepada kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, dan demokrasi kita. Ancaman dalam bentuk bangkai ayam dengan pesan yang mengancam tersebut karena kekritisannya terhadap upaya-upaya penanganan bencana di Sumatera yang dipandangnya dan kami pandang tidak maksimal. Merespons teror yang terjadi pada influencer, kreator konten hingga aktivis, Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam mengecam tindakan itu. Anam meminta polisi mengusut dan mengungkap pelaku hingga dalang teror. Ya, apapun motivasi, apapun bentuk dan tujuan dari teror tersebut itu merugikan kita semua. Apa yang mereka lakukan itu bagian dari hak yang dilindungi oleh konstitusi kita, dilindungi oleh undang-undang kita, dilindungi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karenanya penting ya kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku di balik aksi teror ini dan siapa di balik dalang ini. Teror yang terjadi pada sejumlah influencer terjadi pada rentang waktu yang berdekatan di akhir Desember 2025. Mulai dari ancaman melalui media sosial hingga paket berisi surat yang disertai bangkai hewan.
Kini publik menanti kepolisian dalam mengusut motif dan pelaku teror yang menimpa sejumlah influencer dan aktivis. Tim Liputan, Kompas TV.